Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanhan Siti Zainatul Hasna, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, akan menyelesaikan tugas akhir semester 4 terkait materi mengenai Qiraatul Kutub. Pada saat ini saya akan menjelaskan terkait bab ibtida pada kitab Ibnu Aqil yang merupakan penjelasan terkait syarahnya Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amintana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibtida'u mubtada'un zaidun wa adirun khabar in qulta zaidun adirun mani'tadar wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun agna fi asarin dhani wa qis wa kastifhaminin nafyu wa qad yajuzunahu faizun ulur rasyad. Maknanya al-ibtida'u ari ieu eta bab bari tetep dina martelakeun mubtada'un eta jadi mubtada zaidun ari lafad zaidun wa adirun sareng ari lafad adirun eta khabarun jadi khabar. Ingkulta lamun ngucap anjeun zaidun adirun mani atadaro kana lafad zaidun adirun mani atadaro. Maknana zaidun ari ki zaid eta adirun anu ngahampura ieu zaid man ka jalma yang tadaro anu nyieun alesan ieu si jalma. Wa awwalun sareng ari lafad anu kahiji eta mubtadaun jadi mubtada. Wasani sedangkeun ari lafad anu kaduana eta fa'ilun jadi fa'il agna anu sumugih ieu fa'il tina khabar di asarin dzani dina lafad asarin dzani. Maknana asarin naha ari jalma anu leumpang ti peuting saha dzani ieu dua lalaki. Waqi sareng kudu ngakurkeun anjeun kana ma asbahu tegasna lafad-lafad anu sarupa jeung asarin dzani. Wakastifhamin sareng eta tetep saperti istifham dina pada-pada si isim sifat kudu tetegenan kana adzat an-nafyu ari nafi. Waqad yajuzu sareng terkadang meunang mungguh Imam Ahfaz sareng Kufiyin naon nahwu faizun ulur rasyadi saumpamana lafad faizun ulur rasyadi. Manana faizun ari jalma anu bagja saha ulur rasyadi jalma anu ngabogaan pituduh. Pada bab ibtida musannif akan menjelaskan mengenai maqasidun nahwi. Namun pada kitab Hamdun dalam segi pembahasan maqasidun nahwi itu ada 3 ikhtilaf. Yang pertama menurut Imam Syibaweh yang dimaksud maqasidun nahwi itu adalah mubtada. Karena mubtada itu merupakan amil maknawi. Sedangkan menurut Imam Khalil bahwasanya maqasidun nahwi yang dimaksud adalah fa'il karena fa'il itu merupakan amil lafzi. Nah, yang ketiga menurut Imam Ahfaz dan Imam Siraj bahwasanya maqasidun nahwi itu keduanya. Jadi menurut Imam Ahfaz dan Imam Siraj bahwasanya maqasidun nahwi itu fa'il dan mubtada. Namun qaul yang lebih kuat atau yang lebih afdal itu merupakan qaul menurut Imam Syibaweh bahwasanya ibtida itu menurut Imam Syibaweh yaitu berupa mubtada. Jadi pada kali ini musannif dalam kitab Alfiyah dalam bab al-ibtida akan menjelaskan mengenai mubtada. Adapun pengertian mubtada menurut ulama ahli nahwu dalam kitab Jurmiyah itu adalah wal al-ismul marfu'u al-'ari 'anil awamilil lafziyati, yaitu isim yang dirofakkan yang disepikan dari amil bangsa lafad. Nah, yang selanjutnya pengertian dari di dalam kitab Hamdun terkait mubtada. Mubtada itu merupakan isim sharih dan isim awal bisharih yang disepikan dari amil lafzi, yang amil lafzi itu bukan zaidah. Nah, apa sih yang dimaksud isim sharih dan isim awal bisharih? Artinya, isim sharih adalah isim yang tidak membutuhkan takwilan. Contohnya pada susunan kalimat
lafad Zaidun qa'imun. Nah, kedua lafad tersebut susunan mubtada khobar itu keduanya tidak membutuhkan takwilan karena telah jelas keduanya merupakan kalimat isim. Dan yang kedua adalah isim muawwal bisoreh, artinya isim yang membutuhkan takwilan. Seperti contoh pada lafad angtasumu khairul lakum. Di sini yang menjadi contohnya adalah angtasumu. Tasumu merupakan bentuk dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Lalu ditakwillah karena adanya an-masdariyah pada sebelumnya. Ditakwillah menjadi isim dalam bentuk masdarnya, yaitu berupa lafad takdirnya merupakan lafad siyamukum khairul lakum. Nah, artinya siyamukum ari puasa aranjeun kabeh eta khairun leuwih alus lakum pikeun aranjeun kabeh. Nah, adapun pengertian mubtada dari qaul yang lain itu merupakan mubtada itu adalah huwa ismun mujarradun anil awamilil lafdiyati wairul mazidati mukhbarun anhu aw wasfun. Mubtada itu merupakan isim yang disepikan dari macam-macam amil lafzi, yang amil lafzi itu selain dari amil lafzi yang zaidah. Rupanya jadi mukhbar anhu itu isyarat terhadap mubtada lahu khabarun, atau jadi isim sifat itu isyarat terhadap fa'il sadda masaddal khabar. Nah, jadi teman-teman bahwasanya pembagian mubtada dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik itu ada dua. Yang pertama ada mubtada lahu khabarun. Yang kedua adalah mubtada lahu fa'ilun sadda masaddal khabar. Yang seperti apa? Mubtada lahu khabarun yang seperti apa? Mubtada lahu fa'ilun sadda masaddal khabar. Nah, ini dijelaskan oleh musannif dalam bait yang pertama, mubtada'un Zaidun wa 'adirun khabar in qulta Zaidun 'adirun man i'tadar. Ini dijelaskan, bait pertama menjelaskan terkait mubtada lahu khabarun, bahwasanya mubtada lahu khabarun itu adalah mubtada yang terbentuknya dari bukan dari isim sifat yang ada setelah istifham atau setelah nafi. Itu dinamakan mubtada lahu khabarun. Contohnya seperti pada kitab, yaitu Zaidun azirun man i'tadaro. Nah, susunan lafaz yang menjadi contohnya adalah Zaidun azirun. Zaidun ini mubtada yang berupa isim zat, bukan isim sifat, dan tidak ada sebelumnya, tidak ada nafi atau istifham. Maka ini susunannya kalimat setelahnya itu kedudukannya menjadi khobar. Nah, maka susunan ini disebut sebagai mubtada lahu khabarun. Nah, yang kedua adalah mubtada lahu fa'ilun sadda masaddal khobar. Dijelaskan dalam bait kedua, wa awwalun mubtada'un wa tsani fa'ilun agnafi asarin dzani, bahwasanya pada mubtada lahu fa'ilun sadda masaddal khobar itu merupakan mubtada yang dibentuk dari isim sifat, yang mana isim sifatnya itu sebelumnya ada istifham dan isim sifatnya tidak ada mutobaqoh dengan isim setelahnya, baik dalam bentuk mufradnya, tasniyahnya, dalam bentuk jamaknya. Maka kedudukan isim setelahnya itu tarkibnya menjadi fa'ilun sadda masaddal khabar. Contohnya seperti pada lafad asarin dzani. Nah, pada lafad asarin dzani, asarin kedudukannya menjadi mubtada, dan dzani tarkibnya bukan menjadi khobar, melainkan tarkibnya menjadi fa'il sadda masaddal khobar, karena mubtadanya merupakan isim terbentuk dari isim sifat dan adanya setelah adat istifham. Ingat, adat istifhamnya itu baik berupa isim ataupun berupa haraf. Nah, adapun bait yang ketiga, wakis wakas istifhaminin nafyu waqad, itu menjelaskan bahwasanya ketika mubtada berbentuk isim sifat, adanya itu setelah
adat nafi, baik adat nafinya berupa harap atau berupa fiil, maka kedudukannya itu sama seperti isim sifat yang ada setelah adat istifham. Nah, tapi tetap isim sifatnya ini tidak ada mutobakoh dengan kalimat setelahnya, baik itu dalam segi mufradnya, dalam segi tasniahnya, dalam segi jamaknya, maka itu tarkiban setelah mubtada'nya yang berupa isim sifat tersebut itu tetap menjadi fa'il sada masadal khobar. Jadi setelah mubtada'nya itu produkannya bukan menjadi khobar tapi menjadi fa'il. Dan terkadang waqad yajuzu nahwu fa'izun ulur rasyadi. Nah, terkadang juga menurut pendapat Imam Khalil, menurut pendapat Imam Akhfash dan Imam Kufiyin dan ulama Kufiyin, itu isim sifatnya tidak ada setelah istifham dan tidak ada setelah nafi, maka dan tidak ada mutobakoh dengan isim setelahnya, tapi dijadikan mubtada yang keduanya, jadi yakni mubtada lahu fa'ilun sada masadal khobar, maka itu hukumnya boleh-boleh saja, namun hukumnya itu qalil. Contohnya seperti pada lafadz faizun ulur rasyadi atau lafadz qaimun az-zaidani. Nah, faizun ulur rasyadi, faizun itu kan jadi mubtada. Nah, cuman sebelumnya tidak ada adat istifham, juga tidak ada nafi meskipun bentuk mubtadanya ini merupakan isim sifat. Ya, nah, lalu lafadz ulur rasyadinya kedudukannya tetap bukan jadi khobar, tapi kedudukannya jadi fa'ilun sada masadal khobar, tapi bahwasanya ini qalil, artinya sedikit sekali yang menggunakan hukum menurut Imam Akhfash dan Imam Kufiyin ini. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.